dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita akan belajar bagaimana cara kita bisa memandang kekeliruan, kegagalan dengan cara yang tepat. Ada seseorang mengatakan, apa sih perbedaannya antara orang besar dengan orang biasa-biasa saja? Perbedaannya terletak bagaimana dia cara memandang kekeliruan dengan tepat. Ada satu catatan yang saya punyai pada tahun 1999, ada seorang pemain bisbol di Amerika. Dia bisa mencetak satu prestasi, yaitu mencetak poin ke 3000 di dalam karirnya sebagai pemain bisbol. Tetapi banyak orang tidak tahu bahwa dia telah mengalami kegagalan sebanyak 5000 kali. Dan itu kalau dihitung sebagai pertandingan bisbol, dia telah mengalami kegagalan di 1280 pertandingan. Jadi artinya apa? Pemain tersebut bisa menghasilkan poin 3000 itu karena ketekunan. Karena ketekunan itu akhirnya ada daya tahan. Dan dia melihat perspektif besar bahwa sebuah keberhasilan adalah proses yang panjang. Saat ini kita akan mempelajari bagaimana kita cara memandang yang tepat terhadap kegagalan, agar kita memperoleh ketekunan, daya tahan di dalam kehidupan kita. Ada 7 poin. Yang pertama, banyak orang menyangka bahwa kegagalan itu adalah tidak bisa dihindari. Padahal enggak. Semua orang pasti mengalami kekeliruan. Semua orang pasti mengalami yang namanya kegagalan. Mari kita perhatikan, ada catatan tentang catatan manusia ya, yang dicatat bahwa manusia itu harusnya seperti ini. Aturan 1, kita pasti akan mendapat pelajaran. Aturan 2, kekeliruan itu tidak ada. Yang ada hanyalah pelajaran. Aturan 3, pelajaran akan diulangi hingga benar-benar dipahami. Aturan 4, jika pelajaran yang mudah tidak segera kita pahami, akan menjadi semakin sulit. Ada kepedihan, dan kepedihan adalah salah satu cara alam semesta untuk kita memperhatikan. Lalu yang kelima, aturan kelima, kita akan mengetahui bahwa pelajarannya telah benar-benar kita pahami jika tindakan kita berubah. Jadi kita memandang bahwa kekeliruan itu sebagai sebuah pelajaran. Jadi tidak perlu dihindari. Lalu yang kedua, banyak orang menyangka bahwa kegagalan itu suatu peristiwa. Padahal bukan. Misalnya, saya dulu pernah mendapat nilai jelek di mata kuliah. Saya kecewa. Setelah itu saya apakah berhenti belajar? Tidak kan? Jadi, kesuksesan adalah sebuah proses. Kesuksesan adalah bagaimana kita menemukan tujuan hidup kita. Bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada. Dan bagaimana kita menabur benih agar kita bermanfaat bagi sesama. Kesuksesan adalah sebuah proses panjang di dalam kehidupan. Sama seperti kegagalan. Kegagalan pun sebuah proses. Dan bahkan ketika kita hidup, kita sebenarnya belum gagal sampai nanti akhir hayat kita. Akhir hayat kita baru dinilai kegagalan kita. Selama masih ada napas kehidupan, sebenarnya masih ada proses untuk kita terus berproses. Lalu yang ketiga, orang menyangka bahwa kegagalan itu objektif. Padahal tidak. Banyak orang menganggap bahwa kegagalan itu objektif, padahal tidak. Sebenarnya kegagalan itu adalah subjektif. Itu cara pandang kita saja terhadap kegagalan. Kalau kita memberi cap, memberi stigma, oh saya gagal, itu sebenarnya diri kita sendiri yang memberi cap itu atau stigma itu. Jadi artinya bahwa yang bisa memberhentikan diri kita ya adalah diri kita sendiri.
Kalau kita punya sudut pandang yang benar, bahwa kegagalan itu sebuah proses, kita akan terus melangkah. Lalu yang keempat, orang menyangka kegagalan itu musuh. Padahal bukan. Kegagalan tidak perlu dihindari. Kegagalan itu adalah tadi sesuatu yang biasa di dalam kehidupan kita. Jangan dijadikan musuh. Dia tidak perlu dihindari. Kalau kita memetik pelajaran dari itu, kita bisa lebih bijaksana. Lalu yang kelima, orang menyangka kegagalan itu tidak mungkin dibalikan. Oh, tidak. Kegagalan itu bisa dibalikan menjadi sebuah hikmat, pembelajaran, dan bahkan keberhasilan. Lalu yang keenam, orang menyangka kegagalan itu suatu tanda yang memalukan. Oh, padahal tidak. Itu adalah suatu proses biasa. Jadi itu bukan hal yang memalukan. Bahkan ada catatan, rata-rata entrepreneur akan membuat 4 kegagalan sebelum akhirnya berhasil dalam usahanya. Dan bagi seorang entrepreneur, ketika dia maju 3 langkah, tetapi mundur 2 langkah, ya nggak apa-apa. Karena itu sebuah proses. Lalu yang ketujuh, orang menyangka kegagalan itu menentukan. Oh tidak, yang menentukan bukanlah kegagalan kita, tetapi yang menentukan bagaimana kita memetik kegagalan itu menjadi sebuah proses menuju keberhasilan dan kesuksesan. Jadi, mari kita mempunyai pandangan yang tepat terhadap kegagalan. Karena apa? Ciri orang besar dan orang biasa-biasa saja, yaitu cara mereka memandang kekeliruan, cara mereka memandang kegagalan. Apabila kita memandang kegagalan dengan tepat, kita pasti bisa menuju keberhasilan dan kesuksesan di dalam hidup dan karya kita di bumi ini. Salam mentoring, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.